Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi Bahasa Indonesia Teks Prosedur kelas 7 Kurikulum 2013 terdiri dari kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.5 Menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindramata atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Indikator pembelajaran 3.5.1 menjelaskan pengertian teks prosedur. 3.5.2 menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca dan didengar. 3.5.3 menentukan ciri-ciri teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. 3.5.4 menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. 4.5.1 meringkas urutan isi teks prosedur. 4.5.2 menjawab pertanyaan isi teks prosedur. 4.5.3 menyimpulkan urutan teks prosedur yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar 3.5. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks prosedur. Yang kedua, menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang ketiga, menentukan ciri-ciri teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang keempat, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar dengan tepat. Kompetensi dasar 4.5. Yang pertama, menyimpulkan atau meringkas urutan isi teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, menjawab pertanyaan isi teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, menyimpulkan urutan teks prosedur yang dibaca dan didengar. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan belajar cara mencuci tangan dengan benar. Eits, jangan salah ya, kita tidak cuma tahu cara mencuci tangan dengan benar saja, tetapi kita juga akan belajar salah satu teks yang ada di pelajaran Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan cara membuat, melakukan, dan menggunakan sesuatu. Hayo, teks apa ayo? Ada yang tahu? Yaps, betul, teks prosedur. Terlebih dahulu, simak tayangan video cara mencuci tangan dengan benar dulu ya. Selamat menonton. Tanpa kita sadari, pada tangan yang terlihat bersih terdapat 39.000 sampai 460.000 kuman. Dan kuman tersebut dapat bertambah dan bertahan hidup sampai dengan 3 jam. Ayo bunuh kuman dengan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir minimal selama 20 detik. Ikuti 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Awali dengan basahi tanganmu dengan air mengalir. Lalu taruh sabun di telapak tanganmu dan gosok telapak tanganmu dengan sabun. Kedua, gosok sabun ke punggung tangan kanan dan kiri. Ketiga, gosok sabun ke sela-sela jari. Keempat, bersihkan punggung jari dengan posisi saling mengunci dan berlawanan. Kelima, bersihkan jempol tangan kanan dan kiri dengan gerakan memutar. Keenam, bersihkan ujung jari kanan dan kiri dengan gerakan menguncup. Lalu, bilas tanganmu dengan air mengalir dan keringkan dengan handuk bersih. Kamu dapat menggunakan sabun batang maupun sabun cair, karena keduanya ampuh membunuh virus dan kuman penyebab penyakit. Jika tidak ada sabun, kamu dapat menggunakan hand sanitizer. Ayo lawan virus dan penyakit dengan mencuci tangan dengan langkah yang tepat.
Prosedur adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Dengan kata lain, teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Misalnya, ketika kita ingin memasak mie instan, tentu ada langkah-langkahnya. Ketika kita ingin menyalakan televisi, tentu juga ada langkah-langkahnya. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Informasi dalam teks prosedur disajikan dengan urutan peristiwa yang logis. Dengan demikian, langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan biasanya tidak dapat diubah urutannya. Jika kita tidak mengikuti prosedur atau melakukan prosedur secara acak, tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Teks prosedur memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Fungsinya adalah untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, campurkanlah, aduklah, tiriskanlah, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif yang memberikan suatu tindakan kepada objek, misalnya menyiram, membungkus, melempar, menggulung, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis, contohnya berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat yang berguna untuk menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Yang kelima, memiliki struktur yang terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. Lalu berdasarkan tujuannya, jenis teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks yang berisi cara membuat sesuatu. Tujuan dari teks cara membuat sesuatu ini tentunya memandu seseorang dalam membuat barang-barang. Bisa berupa hiasan, makanan, dan lain-lain. Contohnya, cara membuat kotak tisu, cara membuat nasi goreng, dan cara membuat jus. Kedua, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur cara melakukan sesuatu ini adalah untuk memandu seseorang melakukan kegiatan secara tepat dan runtut. Contohnya, cara menyiram tanaman, cara menari, dan cara melakukan olahraga yang baik. Yang ketiga, cara memainkan alat atau menggunakan sesuatu. Contohnya, cara memainkan gitar, cara menggunakan setrika, cara menyalakan televisi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memandu seseorang agar mampu memainkan atau menggunakan sebuah alat secara tepat. Berikut ini adalah salah satu teks prosedur berdasarkan jenisnya, diantaranya cara memainkan angklung. Cara memainkan angklung ini termasuk jenis teks prosedur cara memainkan alat musik tradisional yang bertujuan untuk memandu seseorang
yang akan memainkan angklung dengan langkah-langkah yang urut dan tepat. Dalam teks prosedur cara memainkan angklung, terdapat penggunaan kalimat perintah atau saran atau larangan. Di antaranya, yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dan yang kelima, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Lalu langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks prosedur. Yang pertama, membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Yang kedua, memahami tujuan dari teks tersebut. Setelah membaca dan memahami, selanjutnya menemukan ide pokok atau gagasan pokok dalam setiap urutan langkah-langkah teks prosedur. Gagasan pokok ini berkaitan dengan kalimat utama. Apakah kalimatnya berada di awal, di tengah, ataupun di akhir. Dan yang terakhir, merangkai setiap gagasan pokok atau ide pokok yang ditemukan menjadi sebuah uraian singkat dan jelas. Dengan demikian, menggunakan bahasa sendiri. Sampai di sini, semoga kalian paham ya. Lalu kerjakanlah soal berikut ini, dan terlebih dahulu kalian harus membaca dan memahami teks prosedur di bawah ini. Kemudian, simpulkan isi teks prosedur berikut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.